Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diana Novi Astuti, absen 38, kelas 4A2. Perkenalkan, nama saya Ai Gusti Agung Putra Hatnyono, absen 25, kelas 4A2. Perkenalkan, nama saya Guskadi Arya Semerbawo, nomor absen 17, kelas 4A2. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Agung Bawo, nomor absen 51. Merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Saluran pemasaran atau marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Sistem saluran berevolusi sesuai fungsi peluang dan kondisi lokal. Ancaman dan peluang yang muncul, sumber daya dan kapabilitas perusahaan, serta beberapa faktor lainnya. Contoh dari saluran pemasaran diantaranya adalah pedagang grosir atau eceran, broker, perusahaan transportasi, gudang independen, agen iklan, dan yang lain-lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai arti penting saluran. Peran saluran pemasaran antara lain menghasilkan margin penjualan, mengubah pembeli potensial menjadi pembeli yang menguntungkan, dalam artian tidak hanya melayani pasar, tetapi juga membentuk pasar. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, mereka juga harus membentuk pasar. Antara lain, pasar yang disebutkan ada beberapa jenis strategi pemasaran dan saluran pemasaran. Yang pertama, strategi dorong atau push strategi, menggunakan tenaga penjualan, uang promosi dagang, atau sarana lain milik produsen untuk mendorong perantara mempromosikan dan menjual produk ke pengguna akhir. Tetap digunakan jika loyalitas merek rendah. Yang kedua, strategi tarik atau pull strategi, menggunakan iklan promosi dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen meminta produk dari perantara. Tepat digunakan jika loyalitas merek tinggi dan konsumen mampu menerima perbedaan antara merek. Pengecer atau eceran. Pengecer retailing atau toko eceran retail store adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Semua organisasi yang menjual kepada konsumen akhir, baik produsen, perdagangan grosir maupun pengecer, merupakan usaha eceran. Pengecer adalah usaha bisnis yang terutama berasal dari penjualan eceran. Beberapa jenisnya. A. Swalayan yang berupa toko khusus, toko serba ada, pasar swalayan, toko diskon, pengecer potongan harga. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama, keputusan pemasaran pengecer. Yang pertama ada pasar sasaran, yang kedua ada ragam produk dan perolehan produk, yang ketiga ada pelayan dan suasana toko, yang keempat ada keputusan harga, yang kelima ada keputusan promosi, dan keenam ada keputusan tempat. Jadi kesimpulannya, dengan mempunyai rancangan pengelolaan dan saluran pemasaran yang baik, perusahaan akan mampu mewujudkan pendistribusian yang lancar, serta akan mempunyai jaringan pemasaran yang luas, dan eceran meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau non bisnis. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok 4. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Stay safe and tetap di rumah aja.